Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 bab 2, dan untuk kali ini adalah video yang kedua. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tema yang saya bawakan pada hari ini adalah ku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas, yang membahas tentang Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15-18 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 251 bersama saya Taufik Hussein. Nah, sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Kita mulai pelajaran kita ya. Saya harap kalian perhatikan ini dari awal hingga akhir. Jangan terbiasa melihat sesuatu itu hanya setengahnya saja. Jadi silakan perhatikan ini dari awal hingga akhir. Nah, untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar kita pada pertemuan hari ini sudah pernah saya sampaikan pada bagian yang pertama lalu ya, jadi tidak perlu saya bacakan lagi secara mendetail. Baik, nah mungkin yang perlu ditekankan lagi adalah tujuan pembelajaran, bahwa setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan bisa menjelaskan pengertian infak. Nah, ini sudah ada di bagian pertama. Kemudian menerjemahkan surat Al-Fajr ayat 15-18, Al-Baqarah ayat 254 dan 261, menganalisa isi kandungannya, menyimpulkan keterkaitan antara dua surah tersebut. Kemudian diharapkan kalian menghafalkan Al-Fajr dan Al-Baqarah ayat 254-261 dengan terjemahnya. Silakan kalian setorkan hafalannya di kelas online e-learningnya masing-masing ya. Masih ada waktu segera disetorkan. Ini juga sama, mendemonstrasikan, berarti kalian harus menyetorkan hafalannya berupa video, bukan berupa suara ya, berupa video dengan wajah yang terlihat sebagaimana yang sudah saya sampaikan di grup WA-nya masing-masing ya. Baik, saya kira ini sudah pernah disampaikan. Nah, untuk selanjutnya adalah peta kompetensi. Ada 3 posisi kita. Pada saat ini kita akan mempelajari Al-Fajr. Pada bagian pertama kita sudah mempelajari Al-Fajr, dan saat ini kita akan mempelajari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Oke, bisa kita mulai ya. Baik, terima kasih atas kesiapannya. Kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat Al-Baqarah yaitu surat yang kedua pada ayat 254 dulu ya. Saya akan bacakan ayatnya dan kalian bisa mendengarkan dengan baik, perhatikan makhraj dan tajwidnya. Setelah itu kalian bisa mengulangnya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min
qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Bisa ya? Oke, bisa kalian ulangi lagi atau kalian bisa dengarkan bacaan-bacaan imam-imam di Mekah melalui YouTube ya, yang mungkin secara kebetulan pas ayat yang ini yang dibacakan ya. Nah, untuk ayat ini artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Ya, ini penjelasan ayatnya. Untuk pertama, arti dari mufrodat kalian hafalkan ini sebab bisa saja keluar pada waktu ulangan harian nanti ya. Oke. Nah, seperti inilah bai'un fihi artinya tidak ada lagi jual beli, wala khullatun tidak ada lagi persahabatan, wala syafa'atun tidak ada lagi syafaat. Humudz zalimun merekalah orang-orang yang zalim. Anfiqu infakkanlah mimma razaqnakum sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu min qabli sebelum datang ayatiya yaumun datang hari. Ya, ini kalian hafalkan ya. Ayatnya juga tadi kalian hafalkan dan arti perkataannya juga kalian hafalkan. Tinjauan ayat. Baik. Al-Qur'an di ayat ini adalah Al-Qur'an diambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua setelah surat Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah ini termasuk surat Madaniyah. Disebut surat Madaniyah karena memang turunnya di kota Madinah. Ya, yang kalau berbeda dengan Makkiyah yang isinya tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah. Sementara di Al-Quran surat Madaniyah ini isinya cenderung seruan agar orang-orang beriman melaksanakan kewajiban beribadah, beramal soleh, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surat ini turun di kota Madinah. Penduduk Madinah memang berbeda dengan penduduk Makkah yang selalu berorientasi bisnis, keuntungan dan kerugian kalau penduduk Makkah. Sedangkan penduduk Madinah ini lebih mudah diajak dialog dan lebih terbuka terhadap perubahan karena mereka hidupnya sehari-hari sebagai petani. Jadi mereka memiliki akhlak yang baik, tidak suka berjudi, tidak mabuk-mabukan, dan mayoritas mereka sudah beragama, yaitu agama Yahudi dan Nasrani, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti ketika Rasulullah datang hijrah, sebagian dari mereka menerima kebenaran agama Islam dan masuk agama Islam, dan sebagian dari mereka tetap berpegang pada agama Yahudi. Secara umum pada zaman Rasulullah SAW, profesi penduduk Madinah itu adalah sebagai petani. Oleh karena itu, karena mereka sebagai petani gitu ya, jadi mereka itu terkenal ramah, ya, suka tolong menolong, tidak selalu segala sesuatunya diukur dengan untung dan rugi gitu ya. Mereka berakhlak mulia, mereka sangat terbuka pikirannya dan sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Orang Madinah ini jauh dari nuansa kekerasan. Ya, hidupnya damai, sentosa penduduk Madinah ya. Sehingga dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 9 Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan penduduk Madinah ini dengan bunyi makana li ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi ay yatakhallafu an rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yata'una mawti'an yaghidhul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun sholih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tidak pantas bagi penduduk Madinah
dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka untuk tidak turut menyertai Rasulullah untuk pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka untuk lebih mencintai diri mereka sendiri daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Itulah gambaran Allah terhadap orang Madinah, yaitu orang-orang yang selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan mereka dijamin tidak akan ditimpa kehausan, tidak akan ditimpa kepayahan, tidak akan ditimpa kelaparan, dan mereka tidak menginjak suatu tempat yang bisa menimbulkan amarah orang-orang kafir. Itu karena mereka selalu senang untuk berbuat amal kebajikan. Ya, itulah istimewanya penduduk kota Madinah yang dulunya sebelum Rasulullah datang disebut kota Yathrib. Ketika Rasulullah sudah datang, kemudian kota tersebut disebut kota Madinah. Sedangkan isi kandungan dari surat Al-Baqarah tadi adalah bahwa dalam ayat ini Allah menyeru pada orang-orang yang beriman agar mau menafkahkan hartanya, baik itu nafkah yang wajib berupa zakat maupun nafkah yang sunnah, yang sifatnya sunnah seperti sedekah. Dan Allah menganjurkan kepada orang, kepada manusia untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan itu sesegera mungkin sebelum datangnya hari kiamat, karena kalau kiamat sudah datang maka seseorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu tidak ada pertolongan dari sahabat, dari kerabat, tidak ada lagi persahabatan, bahkan keturunan pun tidak ada yang peduli lagi, tidak ada yang cari-cari lagi ayahnya di mana, saudaranya di mana, anak-anaknya di mana, gitu ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun yang bunyinya fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzi wa la yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka yang saling bertanya. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW di padang mahsyar itu nanti orang-orang semua dalam keadaan bangkit dari kubur itu dalam keadaan telanjang semua. Dan ketika Rasulullah menyatakan itu, Aisyah berkata, ya Rasulullah, auratuna, wahai Rasulullah, bagaimana dengan aurat kami? Karena digambarkan dalam keadaan telanjang gitu ya, tentu saja malu gitu ya. Menurut Aisyah begitu Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan pikiran mereka sudah tidak lagi memperhatikan yang begitu-begitu, karena mereka sekarang ketika itu sudah dalam keadaan bingung semua, dalam keadaan ketakutan, takut kalau amalnya selama di dunia ini tidak cukup untuk membuat mereka masuk surga, sudah tidak ada memperhatikan syahwat lagi ya. Baik, begitulah kira-kira penjelasan dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 yang menganjurkan kita untuk menafkahkan sebagian harta kita kepada orang lain sesegera mungkin sebelum datang hari kiamat. Atau mungkin kalau kamu merasa kayak kiamat itu masih jauh, ya sebelum ajal menjemput. Sebab kalau sudah ajal menjemput tidak akan sempat lagi kita untuk berbuat baik, hanya penyesalan yang ada gitu ya. Nah, selanjutnya coba kita lihat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Saya akan bacakan dan kalian bisa menirukan. Tolong perhatikan makhraj hurufnya dan tajwidnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 ini menggambarkan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Artinya ada 700 ya, 7 tangkai. Di masing-masing tangkainya ada 100 biji sehingga 700 yang awalnya dari 1 biji. Allah melipat gandakan bagi mereka, bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Mufradat yang kalian harus pahami. Nah, ini dia, kalian harus hafal betul ya. Masalul ladzina, perumpamaan orang-orang, kamasali habbah, seperti sebutir biji, ambatat yang menumbuhkan, sab'a sanabila, 7 tangkai, di kulli sumbulah, pada setiap tangkai, mi'atu habbah, ada 100 biji. Yudha'ifu artinya melipat gandakan, liman yasha'u, bagi mereka yang Dia kehendaki. Wasi'un, Allah Maha Luas. Alimun, Allah Maha Mengetahui. Ya, sekali lagi saya katakan mufradat ini kalian harus hafalkan karena biasanya ini keluar di dalam soal-soal ulangan. Ya. Untuk tinjauan, untuk isi kandungan dari surat ini, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, bahwa Allah memberikan perumpamaan bagi orang yang mau menginfakkan hartanya dengan ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Dari mana? Tadi itu ada hitung-hitungannya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji, satu butir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dari satu biji kemudian tumbuh 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji, sehingga 7 kali 100, 700 kali lipat. Nafkah yang kita berikan, harta yang kita nafkahkan untuk orang lain, kita sedekahkan untuk orang lain, Allah akan balas sebanyak 700 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang mengumpamakan bahwa perumpamaan ini terdapat pada pohon gandum. Ya, perumpamaannya ada pada pohon gandum. Kita perhatikan di sini. Ada dari mulai angka 0 sampai 9 ya. Dari 0 ini terlihat hanya 1 biji. Kemudian dari 1 biji kemudian terus tumbuh ke angka 2, ke angka 3, tumbuh daun. Ya, dari 1 tumbuh sampai 7 daun, perumpamaan di dalam Al-Quran gitu ya. Setelah 7 daun itu kemudian nanti ada pembungaan di nomor 5 ini. Keluar bunganya, kemudian berbuah yang 1 buahnya, dan buahnya itu nanti mengandung biji sebanyak 700 biji. Itu perumpamaannya pohon gandum. Ya, inilah penampakan pohon gandum ketika sudah tumbuh dari 1 biji ini, kemudian menjadi 1 pohon, dan 1 pohon menghasilkan buah gandum yang sebesar ini. Inilah perumpamaan orang yang mau bersedekah dari uang misalnya yang 1.000 rupiah, kemudian diamalkan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan membalasnya dengan melipat gandakan harta itu sampai sebanyak 700 kali lipat. Luar biasa ya. Ini janji Allah dan kalian harus yakin.
Kalau ada orang yang merasa saya sudah pernah menginfakkan harta saya tapi ternyata tidak ada balasannya, nah kita harus ingat bahwa balasan Allah itu tidak hanya langsung berupa uang saja, tapi juga bisa berupa nikmat-nikmat yang lain. Barangkali Allah sudah mengganti dengan pahala yang berlipat ganda, dengan balasan yang berlipat ganda, tapi kita tidak menyadarinya. Ya, bisa saja itu terjadi ya. Gitu ya. Oke, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 da'fan ila ma syaa Allah. Yaqulullahu illa as-sawmu fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli." Walis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa li khulufi fihi atyabu 'inda Allah min rihil misk. As-shaumu junnatun, as-shaumu junnatun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Ya, artinya kullu amali bani Adam, setiap amal perbuatan ibnu Adam yudha'afu, akan dilipat gandakan. Al-hasanatu, satu buah kebaikan, bi asyri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ila 700 di'afin, sampai 700 kali lipat, ila masya Allah, bahkan bisa lebih sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu, Allah berfirman. Nah, ini terus hadis ini menjelaskan tentang puasa. Jadi ada amal-amal perbuatan semuanya dilipat gandakan kecuali tentang puasa. Illa shaumu, kecuali puasa. Fa innahu li, sungguhnya puasa itu li, untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya. Kenapa Allah mengkhususkan ibadah puasa? Karena orang yang berpuasa yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli, dia telah meninggalkan makannya, dia telah meninggalkan minumannya, dia telah meninggalkan, mengalahkan nafsunya, min ajli, karenaku, kata Allah. Kemudian dilanjutkan hadisnya dengan bunyi walis-shaimi farhatani, dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama farhatun 'inda fitrihi, yaitu satu kebahagiaan ketika berbuka, wa farhatun, dan satu kebahagiaan inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya nanti di akhirat. Wali khulufi fihi, dan pada bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih harum indallah, di sisi Allah, mirrihil misk, dari bau minyak misik, bau minyak kasturi. Kalau kalian tahu, minyak kasturi atau minyak misik itu cuma satu olesan saja bisa seminggu baunya tidak hilang. Dan orang yang berpuasa, bau mulutnya di sisi Allah itu lebih wangi dari sekedar minyak misik yang bau wanginya seminggu saja belum tentu hilang. As-shaumu junnatun, as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah perisai. Jadi kata terakhir diulang sampai 2 kali untuk menegaskan bahwa puasa merupakan perisai bagi hawa nafsu manusia. Oke, bisa dipahami ya? Pada materi kita kali ini mudah-mudahan kalian bisa mengambil titik poinnya. Dari materi hari ini bisa mengambil benang merah, bisa mengambil kesimpulan, sehingga kalian bisa menguasai, bisa menghayati betul bagaimana infak dan sedekah itu bisa bermanfaat, tidak hanya orang yang memberikan, tidak hanya bermanfaat bagi orang yang diberi, tapi juga justru akan lebih banyak manfaat bagi orang yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekira demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sampaikan salam saya kepada orang tua kalian. Cukup sekian, terima kasih. Semoga pertemuan kita ini memberikan manfaat bagi kita, bagi orang-orang di sekitar kita.
yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.